Oke, malam ini rencananya kita mau bahas tentang Hokianti ini. Kebetulan kita lagi di tempat Pak Koko Santoso di seputaran Piungan, Bantul. Di Jalan Piungan, Prambanan, Jogja. Oke, ya ini udah mulai rame. Nanti teman-teman bisa ikut partisipasi, bisa ngirim komentar, nanya-nanya di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Pak Koko Santoso. Nah, ini ada Hokianti dari apa? Ini budidaya ya, Pak? Hokianti. Iya, Cangkok. Dari Cangkok ya. Oke, ini Hokianti dari Cangkok yang jenis bunga ya, yang import ya. Iya. Oke, ini ada Mas Azid juga. Mas Azid dari Anatomi Bonsai, channelnya Anatomi Bonsai. Bantuin pruning, bisa subscribe juga di channelnya Mas Azid Anatomi Bonsai di YouTube. Facebooknya apa Mas Azid? Anatomi Bonsai juga? Iya. Oke, Anatomi Bonsai juga. Oke, kita mulai untuk Hokianti. Untuk Hokianti Pak Koko, ada berapa macam ini Pak Koko yang Pak Koko tahu nih untuk jenisnya Pak Koko? Kalau yang import itu bunga sama buah ya. Yang buah itu mikro, itu yang daun kecil tapi Oh, yang mikro itu rajin berbuah. Oke, rajin berbuah yang memang yang mikro. Iya. Daun mikro. Terus yang lokal, Yang lokal juga yang ada. dibilang ada bahasa lokal tuh gambiran. Gambiran kalau di Jogja ya Pak. Sidoguri. Sidoguri ya. Iya. Oke, kalau secara fisik gimana bedainnya Pak? Kelihatan nggak Pak untuk yang lokal sama yang apa import? Yang import itu daunnya mengkilat ya. Mengkilat ya. Terus tajuknya rapat. Oh gitu, lebih rapat ya Pak. Iya. Kalau yang lokal berbuah ya Pak ya Koko ya? Iya, betul. Berbuah ya. Sama juga. Kalau ini berbunga tapi nggak mau jadi buah. Berbunga nggak mau jadi buah ya? Iya. Untuk anunya Pak Koko, budidayanya Hokianti ini sarannya Pak Koko pakai apa yang misalnya mau budidaya jumlahnya banyak gitu Pak Koko? Ya Cangkok. Cangkok. Tapi kalau mau telaten lebih dari kecil, stek juga mau kan. Stek ya. Iya. Untuk medianya Pak Koko, kalau stek pakai apa? Kalau stek pakai pasir itu bisa. Awal asal hidup ya sama apa sekam ya. Apa yang sekam? Pasir sama sekam. Iya. Oke. Nah, untuk stek Pak Koko, sarannya batang yang besar apa yang muda Pak Koko? Yang tua gitu. Ya relatif yang sedang ya, nggak terlalu tua, nggak terlalu besar, lebih mudah. Karena kalau besar biasanya juga lebih susah ya, Oke. diameter besar. Misalnya dibandingkan serut Pak Koko, untuk Hokianti ini pertumbuhannya cepat mana Pak Koko? Oh, cepat Hokianti. Cepat Hokianti ya. Iya. Kalau kelebihannya di mana Pak Koko? Hokianti misalnya kenapa itu cocok dijadikan bonsai Pak? Ya relatif daunnya ini ya kecil ya, jadi sehingga apa pilihan sebagai jenis untuk dibonsai ideal ya. Daunnya ya Pak? Iya. Oke. Apalagi Pak kelebihannya untuk apa? Cabang, percabangan, perantingan gitu? Relatif ini apa kompak ya. Bisa kompak. Iya. Kerapatannya bisa sampai tahap apa Pak Koko? Untuk Hokianti? Kalau Hokianti relatif kalau kita sering pruning itu terus mau
sampai detail taju-taju hampir mirip sanjang bisa. Oh, bisa sampai detail berat. juga ya, Pak. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir ini di Facebook. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Muhi Abdul. Nanya ID-nya apa? Hokianti. Ini kita bahas Hokianti ini Mas Muhi Abdul. Mas Rahmat, terima kasih udah hadir. Imam Purwanto, terima sehat selalu Pak Koko. Salam dari Sorong katanya. Oke, terima kasih. Rifan Andi, lah kopinya mana ini? Iya, ini kopinya belum datang. Oke, Nopiantoro, bisa disambung susu nggak jenis Hokianti Pak Koko? Disambung Susu itu gendong itu ya? dari cabang oh iya digendong benar. Sangat bisa. Bisa ya Pak ya. Atau kalau misalnya dari cabang lain gitu ditarik, ditempel itu bisa juga Bisa. Pak? Bisa ya. Bahkan ada satu kelebihan Hokianti lokal ya. Hokianti lokal, Disambung dengan yang import itu relatif mudah, disambung V itu. Oh, ya sisip gitu ya. Sisip itu. Dan satu yang saya alami itu bekas sambungannya nggak kelihatan. Ya. Relatif nggak sampai, kan biasanya sambungan Bendol. pada saat sambungannya itu bendol itu Biasanya, kalau Hokianti enggak ya. bendol. Berarti Hokianti lokal yang bawah Pak Koko sambung sama Hokianti mikro gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Sulaiman Iman. Itu tadi Mas Nopiantoro. Bisa disambung susu nggak jenis Hokianti? Bisa Mas. Sambung sisip juga langsung di sisip itu bisa juga. Oke, saya lanjut untuk Hokianti ini Pak. Apa namanya? Untuk karakter pohonnya Pak, misalnya dibandingkan jenis lain, termasuk lentur atau getas enggak Pak? Lentur. Termasuk lentur ya Iya. Pak? Bahkan lebih lentur dari sanjang. Oh, lebih lentur, oke. Berarti pengawatan apa itu enggak terlalu Iya. ini Pak ya? Enggak takut patah gitu ya Pak? Iya. Oke. Nah, kalau untuk apa namanya habitatnya Pak Koko, ini untuk di daerah pesisir atau di daerah dataran tinggi gimana Pak Koko? Untuk hidupnya? Zaman orang-orang itu suka hunting itu kadang-kadang banyak ditemuin juga di daerah, maksudnya tanah kritis gitu ya. Itu bisa ditemuin juga di situ. Jadi tapi relatif ini kan rumpun ya kan. Iya. Jadi biasanya kalau di lahan itu pada saat ini ceritanya teman-teman hunting itu mungkin karena dari bijinya jatuh menyebar. Biasanya gerombol banyak di satu area gitu. Yang saling berdekatan. Oke. Kalau untuk ini untuk di bonsai itu kan ada temen yang tinggal di pesisir atau mungkin di dataran tinggi itu nanti bermasalah nggak Pak? Untuk Hokian atau bisa? Relatif dia untuk adaptasi aklimatisasi ketinggian itu relatif bisa ya Pak? gampang. Berarti cepat adaptasinya. Oke, berarti teman-teman nggak usah takut misalnya tinggal di dataran tinggi pun Hokianti masih bisa bertahan untuk di bonsai. Nah, untuk medianya Pak Koko, Hokianti biasanya pakai media apa ini? Saya tuh media tuh gimana ya? Ya hampir semua bonsai itu sama. Sama ya. Jadi pasir malang, humus saya pakai kelenteng. Bahkan mungkin ada alternatif itu ini ya guano itu bisa, tapi jangan terlalu banyak karena panas. Ya kalau yang bagus itu saya pernah dapat, ada temen punya sarang walet itu. Kotoran walet itu bagus sekali. Oh, pakai sarang yang kotoran walet ya? Iya. Tapi agak susah nyarinya. Jadi prinsipnya pakai pasir malang atau pasir kali gitu sama pupuk kandang
sama kompos gitu ya Pak? Iya. Ya rumus dasar. Oke, untuk hama atau penyakitnya Pak Koko, untuk Hokianti ini Pak Koko, biasanya yang nyerang apa Pak Koko? Iya ada kutu putih tapi relatif Jarang ya? iya. Kutu putih. Sama apa lagi biasanya Pak Koko? Di batang gitu? Ya relatif bebas hama pon. Bebas hama ya. Nggak gampang kena penyakit ya? Iya. Kalau untuk kutu putih itu biasanya kenapa itu Pak? Apa? Terus solusinya gimana Pak? Ya insek ya sama. Insek ya. Kalau untuk bikin percabangan perantingan itu untuk Hokianti ini modelnya dipotong apa di pruning aja nanti tunggu ada tunas baru Hampir di- sama Hampir sama? dengan pohon-pohon yang lain penanganannya. Biasanya di pruning ini banyak tunas baru gitu ya Pak? Iya. Atau langsung di press aja? Di mana kita butuh pembesaran seperti contohnya ini cabang utama ya, memang ada pertimbangan ini sejajar tapi ya oke lah masih Iya. kita ambil. Ini kan besarnya lumayan, jadi kadang-kadang ini kemarin tak losin kan ini kan udah Iya. Masih di apa luar. kelihatan muda kan. Mm-mm. Nah, ini nanti ya udah waktunya mulai dipotong udah ada Oke. keseimbangan. Berarti asal ukurannya udah sesuai gitu dipotong aja gitu. Iya. Dipotong untuk bikin tajuk-tajuknya. Kalau untuk Hokianti banyak pakai dibuat gaya apa Pak Koko biasanya? Ya kalau kita bicara gaya ya kan kita nurutin pohon ya. Hmm. Ya karena tapi kan target itu selalu ya. Bonsai itu Target ukuran atau enggak target? target gaya. Target gaya, Selalu oke. formal kan. Oh, iya. Kalau nggak bisa Ah. dibuat formal baru alternatif lain Iya. supaya tidak buang bahan. Tapi target itu hampir semua bonsai itu kebanyakan terutama ini ya. Ya ini akhirnya bahasanya di bidang trading ya. Iya. Nah, yang gampang bisa dinikmatin orang itu kan gaya formal. Iya. Kalau gaya yang lain-lain itu kadang-kadang ya variasi karena ya trainernya atau desainernya itu kepingin ada tantangan, tapi dalam hal penjualan itu kan relatif karena nggak semua orang bisa apresiasi. Untuk gaya lain selain Selain formal. formal ya. Sementara yang paling laku yang formal ya Pak. Iya. Karena ya ini berhubungan dengan sistem penjurian, kebetulan sistem penjurian itu yang sudah dipakai itu selalu kriteria itu kan pohon formal, makanya kalau dulu kan orang training bonsai itu kiri, kanan, belakang, terus kanopi gitu. Relatif monoton. Kadang-kadang kita ada kejenuhan pengen kayak lain. Tapi sebenarnya kalau kita tujuannya memang iseng-iseng berhadiah, tujuannya dijual, ya targetnya selalu pohon formal ya. Karena gampang dinikmati. Semua orang bisa ini karena di alam seperti itu. Kalau Hokianti ini misalnya pruning itu Habis. dihabisin bisa ya Pak? Iya. Ya, misalnya modelnya yang ditarik gitu nggak pakai gunting itu gimana Pak Koko? Ini apa? Kan titik tumbuhnya itu nanti dari daun ini kan diharapkan nanti jadi cabang. Iya. Jadi misalnya seperti ini,
Ya langsung Ya, diserat, ditarik. Itu patah semua, pertumbuhannya lebih ini. Tapi kalau kita potong kan daunnya aja. Daunnya aja, Nanti ya. ini relatif lebih cepat. Lebih aman ya Pak. Ya bukan aman. Ya ini sih apa? Kan tujuan kita buat bonsai itu dengan adanya pengetahuan kita berbonsai itu bagaimana kita mempersingkat waktu dengan berbagai teknik kan, supaya pohon itu menjadi ya bonsai yang Baik. sesuai keinginan yang baik. Nah itu ya bahasanya memang bonsai itu lama, tapi makin kita punya jam terbang tinggi, tahu karakter pohon apa segala, mungkin bisa relatif yang punya ya kasarnya yang expert lebih cepat membuat bonsai itu menjadi pohon yang seimbang karena dia udah tahu timing pengerjaannya kan. Ya. Kapan dia mesti ngelepas, kapan dia mesti ngarahin cabang, kapan. Karena bonsai itu nggak bisa dilepas, seni tumbuh ya, seni tumbuh. Jadi kalau dilepas kita abaikan ya nggak jadi. Ini dari awal di pot ya Pak, hoki antinya. Iya. Memang sengaja dikerjakan. Ini dari kita punya pohon besar banyak, giliran awal desain sayang kita cangkok. Oke. Golek padi. Oke, ini Mas Bos Ganses ini Bos Ganses. Sebesar apa yang pas untuk dikawat untuk hoki Om? Pak Koko bisa jawab Pak Koko. Ya sampai apa relatif ini masih lentur kok. Masih lentur ya? Iya. Ya sampai sekelingking lah. Oke. Masih mampu kawat nomor 6. Oke, kalau mungkin maksudnya besaran kawatnya mungkin. besar ranting atau cabang, saya pikir dari ukuran kecil juga bisa dikawatin ya Pak. Maksudnya Oh, iya. masih tunas-tunas gitu. Jadi kasih apa? Pakai kawat 1-2 itu udah bisa juga nggak Bisa, apa-apa. iya. Kalau memang perlu diarahkan. Apalagi nanti kalau udah perantingan juga memang pakai kawat kecil. Untuk ukuran besar kawat 5-6 itu ukuran berapa Pak? Masih bisa nggak untuk ditekuk Pak? Ya istilahnya segini tuh asal nggak terlalu drastis ya, masih bisa, Masih tapi bisa ya? masih mau. Oke.